Kalau sejak awal kuliah, semuanya sudah tahu pasti jamnya ya. Ya, saya toleransi masuk 5 menit. Nah, ini sudah 10 menit, 10:04. Sebenarnya kuliah begini kan lebih tidak masalah, kalian sudah harus siap dari pagi, tidak harus kejar bus seperti biasa. Seperti dulu ya, kejar bus, tidak dapat bus, macet atau kenapa gitu. Tapi kenapa baru sekian yang masuk? Yang lain kemana? Oke, saya tidak akan menunggu yang lain. Kalau perlu, Zoom akan saya tutup. Saya kunci menguncinya. Akan saya kunci sekarang. Jadi tidak akan Zoom. Saya tunggu sampai 8.15. 8.15 Zoom akan saya kunci. Oke, hari ini sharing-nya sudah bisa dibaca, sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Oke, untuk hari ini akan mempelajari mengenai data biosistematik. Data biosistematik ini sangat penting karena apa yang akan kita kerjakan itu tergantung dengan data apa yang kita butuhkan. Jadi dalam sistematik ada beberapa metode, sangat banyak. Kita nanti bisa menentukan mau pakai metode apa, kalau tergantung kita mau datanya yang data mana, kemudian metodenya seperti apa. Oke, nah ini sedikit mengulang kembali mengenai sistematika. Sistematika adalah ilmu yang mempelajari keanekaragaman hayati ya, pokoknya di bumi ini, dan di dalam sistematika itu nanti terdapat ada klasifikasi, ada taksonomi, yaitu penggolongan, kemudian klasifikasi, ada memberi nama, ada melakukan identifikasi. Ya, yang identifikasi dulu, kemudian memberi nama. Jadi tujuan kita di dalam, nah, kenapa begini? Nah, jadi tujuan utama sistematika menemukan, kita kemudian mendeskripsi, kemudian memberi nama. Setelah itu kita akan mendokumentasi perubahan yang terjadi selama evolusi. Nah, dalam rangka kemudian menyusun sistem klasifikasi. Jadi ini tujuan secara umum ya. Jadi kita harus dalam menemukan, kemudian mendeskripsi, kemudian memberi nama, itu semua harus terdokumentasi,
Kemudian kita bisa lihat adanya perubahan-perubahan selama proses evolusi. Nah, dari situ kemudian kita bisa menyusun sistem klasifikasi. Nah, kemudian tugas penting sistematika di sini adalah merekonstruksi hubungan evolusi. Jadi, hubungan kekerabatan yang berdasarkan proses perubahan yang selama bertahun-tahun. Nah, kemudian kita kalau melakukan pengkajian taksonomi, itu kita tidak bisa hanya dengan satu bidang ilmu saja, tapi kita membutuhkan banyak sekali bidang ilmu di sini yang harus terlibat di dalam proses pembelajaran sistematika ini. Yang pertama, kita mempelajari morfologi. Kemudian kita juga mempelajari mengenai anatomi. Kemudian ilmu palinologi. Nah, ini palinologi ini lebih ke apa namanya ya, ada mungkin serbuk sari ataupun polen ya, atau dan juga data-data yang sudah lewat. Kemudian fisiologi, tidak lupa, lalu biokimia, kemudian data genetika, kemudian sitologi, lalu sitogenetika, biologi molekuler, dan yang akan kita pelajari hari ini, kita akan belajar mengenai taksonomi numerik. Nah, selanjutnya, jadi kita lanjut. Jadi bisa saja dengan adanya perkembangan teknologi, maka kita akan menemukan banyak sekali permasalahan ya. Jadi dengan mengkombinasikan semua data-data tersebut, permasalahan dalam taksonomi ini nanti mungkin akan muncul ya. Jadi mungkin dari sisi morfologi ternyata mirip. Nah, ternyata ada perbedaan pada sisi fisiologisnya, atau mungkin ditambah dengan adanya kajian struktur protein dan DNA. Ternyata walaupun morfologinya bisa dikatakan mirip, ternyata ada perbedaan pada sisi-sisi yang lain. Jadi tentang struktur protein beda, kemudian nah akibatnya pasti DNA-nya berbeda, atau mungkin yang fenotipik yang bisa kita lihat lain. Saya morfologinya mirip, tetapi ada sesuatu yang berbeda di sini, atau fisiologisnya berbeda, biokimianya berbeda. Nah, jadi kita di sini akan dengan berbagai macam metode tersebut, jadi dari morfologi, anatomi, fisiologi, biokimia, kemudian kita belajar genetika, kita belajar biologi molekuler, kemudian yang lain, ilmu yang lain, itu nanti akan mencoba untuk menyelesaikan ketidakakuratan dalam kita mengidentifikasi. Jadi di sini kalau ada satu yang berbeda, kenapa? Misalnya dilihat DNA-nya, DNA-nya ternyata memang ada yang berbeda. Jadi, nah kemudian sejauh mana berbeda sehingga bisa dijadikan sebagai satu spesies, satu genus atau mungkin beda spesies atau masih satu genus atau dan seterusnya. Nah, data apa saja yang kita butuhkan di sini? Seperti tadi ya, data morfologi, anatomi, palinologi, nah mikroskopis. Nah, kita di sini ada morfologi karena kita belajar mengenai mikrobiologi ya, sistematika khusus untuk mikroba. Jadi di sini pasti kita membutuhkan alat mikroskop. Bahkan untuk beberapa organisme yang sifatnya makroskopis ya, termasuk juga sebetulnya tidak hanya mikroba.
Jadi dari hewan dan tumbuhan pun kita juga membutuhkan data-data mikroskop yang berbasis menggunakan alat mikroskop. Misalnya anatomi, data histologi, kemudian embriologi. Nah, itu penting sekali kita menggunakan mikroskop. Kemudian biokimia, fisiologi, ekologi. Ekologi juga penting sekali. Nah, yang penting di sini juga molekuler. Nah, data molekuler ini biasanya akan berpengaruh sangat besar terhadap hasil dari semuanya ini. Ya, karena biasanya data molekuler kan karena dia merupakan informasi genetik yang disimpan, maka data-data ini itu akibat dari adanya perbedaan pada sisi molekuler. Nah, kemudian kalau kita melakukan suatu proses, kita menemukan satu organisme, kemudian kita melakukan semua proses ini. Dari pengamatan morfologi, anatomi, paleontologi, nah mungkin ada beberapa yang tidak perlu dilakukan. Kemudian mikroskopis penting sekali untuk melihat struktur dalam, tipe-tipe bentuk sel, dan kemudian ada juga mungkin kita lihat, ada organela apa saja di situ. Nah, mungkin mikroskopnya otomatis yang tingkatannya lebih tinggi ya, seperti SEM ataupun TEM. Kemudian data biokimia, fisiologisnya. Nah, ini nanti mungkin ada pengaruh dengan ekologinya dan seterusnya. Nah, kemudian juga kita cek molekulernya. Nah, kalau semua data ini kita pakai, maka kita akan melakukan proses taksonomi polifasik. Jadi taksonomi yang menggolongkan makhluk hidup dengan menggunakan semua data. Semua data yang ada, yang bisa dipakai. Seperti ini, jadi morfologi, anatomi, dan seterusnya. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, ini contoh beberapa data, morfologi, fisiologi, biokimia. Nah, nanti ada kemotaksonomi, nanti kita akan belajar juga, salah satunya tentang analisis asam lemak, kemudian pola-pola di dalam lipidnya itu ya. Jadi membran lipidnya, kemudian komposisi dinding sel, itu nanti karena kita melihat komponen kimianya, maka ini komotaksonomi. Kemudian ada genotipik karakter. Jadi ini fenotip ya. Fenotip itu kan yang bisa kita lihat. Kemudian genotip itu yang informasi genetik yang berdasarkan DNA di situ mempengaruhi fenotipik. Nah, tetapi data-data genotipik ini tidak ini nanti tetap masih bisa masuk ke karakter fenetik. Nah, nanti kita akan bandingkan ada fenetik dan filogenetik. Nah, di sini karakter genotipik itu bisa berupa hibridisasi DNA, kemudian mengetahui konsentrasi guanin dan sitosin di dalam sel. Jadi genomnya itu berapa persen GC-nya, guanin dan sitosinnya. Kalau GC-nya itu tinggi, biasanya dia cukup kuat ya, karena kita tahu DNA-nya itu ikatan antara GC-nya itu kan 3 ya, jadi kuat. Kemudian ada multilocus sequence typing. Nah, ini banyak sekali tergantung kepada jenis. Ada short tandem repeat, ada mungkin SSR, dan sebagainya. Dan DNA profil DNA. Profil DNA bisa kita bisa kita
ambil atau kita bisa melakukan dengan fingerprint. Fingerprint fingerprint atau, RAPD mungkin seperti pada tumbuhan atau pada hewan itu bisa digunakan RAPD atau RFLP, yang jelas nanti ada semacam seperti ini ya, profil. Nah, seperti ini. Ini bisa kita pakai. Ini sebetulnya ini gambar. Nah, ini kalau ini protein ya, protein, ini DNA. Nah, itu yang kita sebut dengan DNA profil. Nah, kemudian satu yang penting lagi, analisis filogenetik. Analisis filogenetik di sini nanti berupa kalau bakteri ya, ini belum saya edit. Ini kalau bakteri kita melakukan analisisnya terhadap 16S rRNA. Itu kalau bakteri. Kalau yang bisa fungi, bisa algae, protozoa, dan protista yang lain. Nah, itu nanti marka molekulernya itu berbeda. Nanti akan kita bahas di yang khusus untuk kita membahas mengenai filogenetik. Nanti akan saya tunjukkan apa saja marka-marka molekuler yang bisa kita pakai untuk melakukan analisis filogenetik. Nah, kalau yang bakteri ini 16S. Ini sudah baku dan umumnya untuk sequencing kita menggunakan 16S rRNA. Nah, kemudian bisa juga melakukan sequencing multigen atau bisa juga whole genome. Nah, whole genome ini kalau bakteri sih mungkin tidak masalah ya, karena ukuran genomnya kan enggak kecil ya kalau kita bandingkan dengan organisme yang lebih tinggi. Jadi enggak masalah sih sebenarnya kalau bakteri, walaupun tetap saja nanti hasilnya cukup besar, tetap besar. Karena umumnya kalau kita 16 ssRNA itu hanya 1.500, bahkan kalau yang eukarya itu kalau menggunakan ITS, menggunakan gen BT itu pada fungi, mungkin pada algae juga, nah itu juga di bawah 1.000. Nah, sedangkan kalau whole genome itu mungkin sampai puluhan ribu base pair-nya. Jadi cukup besar sehingga ya datanya pasti berat. Jadi ukurannya bisa sampai 1 giga. Tapi kalau yang ini ukurannya kecil karena dia pendek. Jadi ini kalau kita melakukan semua data-data ini, nanti kita akan mendapatkan suatu taksonomi yang kuat. Ya, karena menggunakan semua data maka disebut polyphasic taxonomy. Jadi semua data ini nanti digunakan, ya. Nah, dengan polyphasic taxonomy nanti kita kalau kita misalnya mengatakan bahwa oh ini kok tidak sama dengan yang sudah ada. Jadi persamaannya itu enggak mungkin tidak 99% misalnya, tapi mungkin hanya 90%. Nah, mungkin bisa saja kita mencoba untuk mengetahui, jangan-jangan ini spesies baru. Bisa saja seperti itu. Jadi tidak selalu kalau berbeda di sini, salah satu ini, oh sudah ini diduga spesies baru. Tidak mudah untuk menentukan bahwa itu adalah spesies baru. Nah, mungkin dengan satu metode yang kita pakai, itu dia belum menunjukkan kesamaan yang tinggi gitu ya, mungkin kesamaannya hanya di bawah 90%. Tapi bisa saja nanti kalau kita gabungkan dengan metode yang lain, nanti itu kesamaannya tinggi. Nah, itu bisa saja terjadi. Jadi, alangkah bagusnya kalau melakukan identifikasi atau suatu
organisme yang baru, kita lakukan semua hal. Nah, tentu saja kalau untuk kita melakukan semuanya ini kan ada banyak hal yang harus kita siapkan, dari mulai waktu, bahan, dan pasti, bahannya juga tidak murah. Karena untuk kalau morfologi itu paling mudah dan paling murah. Karena ya kita bisa mengamati langsung atau paling tidak kita bisa mengamati di bawah mikroskop saja dengan bantuan pengecatan. Nah, yang pengecatan itu kan murah ya. Nah, mulai agak mahal kalau sudah pakai fisiologi dan biokimia. Apalagi ini sampai analisis ini, biasanya analisisnya kita, analisiskan secara kimiawi, misalnya pakai GC atau, HPLC gitu ya. Karena kita nggak mungkin bisa menganalisis, nah, asam lemak ini bisa dianalisis dengan, bisa GC atau HPLC, tergantung kepada asam lemak apa yang kita kita amati nanti kita inginkan. Apalagi kalau sudah di genotipe, itu sudah kita harus ekstraksi DNA, kita harus siapkan primer, kita harus siapkan, apa namanya, bahan-bahan yang lain yang biasanya itu harganya cukup mahal. Apalagi kalau phylogenetic analysis, itu kita harus siapkan, dana untuk sequencing. Nah, memang, kita tidak kalau apa namanya, satu ini tidak bisa dilakukan hanya oleh satu orang, tapi mungkin bisa banyak sekali yang bisa melakukan. Kecuali kalau mau ini dilakukan oleh satu orang. Nah, jadi kita melakukan polifasik taksonomi ini cukup berat juga, tetapi di sini kita bisa melihat bahwa ada banyak sekali, cabang yang terdapat di taksonomi. Dalam sistematika ini ada banyak sekali. Jadi kita tidak bisa meninggalkan, satu cabang ilmu kalau kita belajar sistematika, ya. Oke, nah kita lanjut. Jadi, nah, apa namanya, berdasarkan RNA, studi pada RNA dibagi menjadi 3 domain. Nah, sekarang kita akan lihat bahwa ada tiga cabang dalam sistematika ini. Jadi bisa, evolutionary systematic, numerical taksonomi, dan phylogenetic. Nah, kita akan lihat coba satu-satu ya. Nah, kalau ini yang berdasarkan evolusi. Jadi ini adalah pendekatan yang oleh para ahli sejak dulu ya, yang dia akan melihat kesamaan karakter dan homologi dalam menggolongkan suatu organisme ke dalam suatu takson. Ya, takson 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 tertentu. Jadi tidak, apa namanya, tidak secara kemudian jadi hanya secara morfologinya kita lihat, nah yang paling paling dari tangan ya pada manusia itu dianggap similar atau sama atau mirip ya, atau memiliki fungsi yang sama, lebih tepatnya memiliki fungsi yang sama seperti pada ini kaki depan kuda, kemudian pada kelelawar, sayap burung, dan ini, pada paus, sirip pada paus, kemudian katak, ini bukan katak ya, ini kadal. Nah, ini adalah, pembeda pada vertebrata yang paling mudah ya kalau dilihat ya, karena ini masih dilakukan dari sejak dulu. Jadi,
Para ahli melihat berdasarkan kesamaan dari karakter dan homologinya. Nah, ini kesamaan fungsi, ya, kesamaan fungsi. Nah, ini diduga ada proses-proses tertentu yang kemudian men nah, ini yang secara evolusi. Nah, kemudian, nah ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai numerical taxonomy. Nah, apa itu numerical taxonomy? Ini berdasar pada kuantitatif analisis. Jadi analisis karakter yang kuantitatif. Nah, gimana itu bisa? Jadi kita punya karakter, misalnya warna bunga itu ada yang merah, ada yang ungu, ada yang putih ya. Kemudian bentuk daunnya ada yang panjang, ada yang runcing, ada yang bulat, ada yang oval dan sebagainya. Itu kan satu karakter ya, satu karakter warna bunga, karakter bentuk daun. Nah, karakter-karakter tersebut nanti akan kita kuantitatifkan. Nah, jadi itu kan karakter. Gimana cara yang kuantitatifkan? Nah, nanti kita akan belajar di sini. Jadi karakter warna merah itu diubah menjadi suatu angka. Ya, jadi di kuantitatif. Di sini nanti akan kita lihat ada beberapa hal yang sebetulnya ada beberapa kelemahan dan kekurangan dari sistem ini, nanti akan kita lihat. Nah, hasil dari numerical taxonomy nanti kita akan punya suatu dendrogram. Ya, jadi nanti ada kelompok-kelompok, ini satu klaster tersendiri, kemudian ini juga satu klaster tersendiri. Nah, ini nanti satu klaster tersendiri. Nah, ini kok kayaknya sendiri ya. Ini kemana ini? Induknya. Nah, ini nanti akan bisa kita lihat pengelompokan. Nah, biasanya numerical taxonomy ini baru kita tahapan, kalau polifasik taksonomi, misalnya kita menemukan banyak sekali bakteri, kemudian misalnya kita isolasi bakteri asam laktat gitu, dari suatu produk, contohnya misalnya produk di siapa yang ada di Bangka, itu misalnya rusip ya, atau bekasam. Nah, bekasam itu kan biasanya agak asam-asam. Nah, banyak sekali bakteri-bakteri yang berperan dalam proses fermentasi bekasam maupun rusip itu salah satunya adalah bakteri asam laktat. Nah, kenapa bakteri asam laktat kemudian yang dikejar? Karena bakteri asam laktat itu sifatnya adalah probiotik. Jadi probiotik bagus untuk pencernaan kita. Nah, makanya bakteri asam laktat itu yang dikejarnya. Kalau di situ komunitas bakteri asam laktatnya banyak, nah berarti bagus untuk pencernaan kita. Nah, misalnya kita isolasi dari bekasam, kita mendapatkan ribuan terlaluan puluhan. Misalnya kita peroleh ada 30 isolat bakteri. Nah, kalau isolasi bakteri asam laktat kan tentu saja ada medium khususnya. Nah, medium khususnya itu yang kemudian kita pakai. Nah, kemudian dari proses hasil isolasi yang 30 isolat tadi dan semuanya diujinya dilihat, dicek gram, diuji
efek punya kok kan juga nanti kita apa skill dari memilih ini agak susah ya dibayangkan, nanti kita akan lihat ya. Nah, setelah ini, nah ya kemudian lanjut dulu ke filogenetik. Filogenetik sistematik atau mungkin ada yang istilah kladistik. Ini ya nanti akan apa namanya melihat apakah ada karakter dari yang masih ada dan atau sudah berubah. Nah, kemudian dari karakter-karakter dari nenek moyang tersebut itu nanti disusun menjadi suatu pohon filogenetik atau kladogram yang nanti akan kita lihat apa namanya perbedaan dari situ. Oh, ternyata ini lebih dekat, ini terduga nenek moyangnya di sini misalnya. Nah, oh, ini lebih dekat ke sini, berarti ini masih membawa sifat-sifat dari nenek moyang. Dari di sini, kemudian yang ini lebih ke sini. Ini sifat-sifat tersebut sudah mulai hilang. Jadi ada suatu proses evolusi di sini. Tapi ada beberapa karakter dari masing-masing organisme, ini organisme yang berbeda ya, masing apa namanya, masing-masing garis itu ya. Ya. Nah, masing-masing garis ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kita membawa beberapa masih membawa sifat-sifat dari nenek moyangnya yang di sini. Nah, ini yang kita sebut sebagai filogenetik, pohon filogenetik, atau ada yang menyebut kladogram. Ya. Jadi itu, nah ini nanti akan kita pelajari juga. Nah, sekarang kita mengenal ada klasifikasi atau taksonomi fenetik. Kalau dari sini, bentar yang filofasik. Nah, dari sini sebetulnya kita sudah bisa melihat mana yang disebut fenetik dan mana yang disebut fenotipik dan genotipik karakter, tapi datanya adalah data yang ini, itu yang kita sebut sebagai klasifikasi fenetik. Jadi ini. Nah, klasifikasi fenetik ini biasanya atau dinyatakan dalam satu dendrogram, prosesnya itu pakai numerical taksonomi. Jadi ini dasarnya adalah kesamaan sifat. Walaupun karakter genotip seperti DNA profil ataupun konsentrasi gizi, kita akan melihat sama. Misalnya sama-sama konsentrasi gizinya 60%. Nah, yang lain cuman 40. Pasti ada perbedaan sifat. Nah, jadi intinya pada fenetik ini kan pada perbedaan sifat yang apa namanya diakibatkan oleh fenotip. Jadi bisa apa namanya karena perbedaan genom
ada perubahan, apalagi misalnya fisiologi. Nah, fisiologi itu sangat terpengaruh oleh ya, tumbuhan yang hidup di daerah tinggi, satu di daerah dataran tinggi dengan dataran rendah pasti respon fisiologisnya akan. Jadi ini genetik, kemudian yang filogenetik itu kesamaan sifat yang berdasarkan proses evolusi. Jadi karakter-karakter yang masih nenek moyang yang masih dibawa atau sudah perubahan dan seterusnya. Nah, kalau yang filogenetik ini dinyatakan kladogram atau pohon filogenetik. Jadi paham ya mengenai data apa yang kita butuhkan proses sistematika atau apa yang kita butuhkan. Nah, kemudian metode apakah genetik, apakah filogenetik. Nah, itu yang diinikan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mau Izin bertanya, ditanyakan? Bu. Iya, Titus, Izin bertanya, Bu. silahkan. Iya. Bagian analisis filogenetik itu kan memakai 16 SRRA. Nah, itu kenapa pakai 16 S itu, Bu? Bentar. Nah, itu sebetulnya 16 srRNA itu sebetulnya kan kalau untuk bakteri ya, kalau untuk yang lain kita bisa pakai yang lain. Itu tadi kebetulan saya belum edit ya khusus. Bentar. Nah, kenapa kita pakai 16 srRNA? Boleh nggak kalau saya ndak itu masuk saya ndak ya? Identifikasi. Bentar, saya tayangkan saja. Ini sebenarnya kuliah untuk besok ini. Nah, jadi ini kita pakai rRNA karena rRNA ini merupakan gen yang paling dilindungi, highly conserved atau most conserved. Jadi dia itu sangat terlindungi. Nah, kenapa kita bisa mengatakan bahwa dia ini pada organisme yang berkerabat? Dari mana kita bisa lihat? Kalau kita melakukan proses pensejajaran atau alignment, nanti akan kita lihat bahwa saja misalnya satu genus itu variasinya itu sangat sedikit. Nah, kemudian kalau organisme yang misalnya satu spesies tapi beda strain ya, ini kalau bakteri atau mungkin jamur atau mikroba yang lain. Nah, kalau dia beda spesies tapi beda strain, ada perbedaan sama.
Dari mana kita tahu ya? Persejajaran lagi. Kita alignment menggunakan software. Nanti kita akan belajar juga tentang bagaimana cara satu kelompok organisme. Nah, kemudian rRNA ini adalah gen yang mengkode. Nah, kenapa penting sekali harus highly conserve, harus dijaga supaya tidak, karena kalau ribosom proteinnya itu berubah, ribosom itu fungsinya adalah sebagai tempat sintesis protein, suatu pekerjaan atau apa ya, proses dalam suatu sel, yaitu sintesis protein. Ya berubah, nanti proses sintesis proteinnya juga pasti terganggu. Nah, itu maka diusahakan ribosom protein gen gen ribosom supaya dihasilkannya juga tidak banyak berbeda. Jadi sangat kecil pada organisme yang sekerabat. Maksudnya tidak ditranslasi fungsional untuk sel, tapi hanya sebagai komponen. Kemarin saya menyampaikan bahwa domain itu juga dianalisis melalui rRNA. Nah, bisa juga 16S rRNA dianalisis digunakan untuk analisis yang lebih tinggi. Karena kita tahu bahwa 16S rRNA itu juga ada dalam bisa di dalam kloroplas, bisa di dalam mitokondria. Nah, makanya gen yang mengkode rRNA ini digunakan untuk melakukan hubungan evolusi antar organisme sehingga bisa dilakukan rekonstruksi menjadi. Nah, itu. Nah, ini yang juga dilakukan oleh Carl Woese ini yang kemarin. Gimana, Titus? Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Izin Sebelum bertanya. saya, ya? Ada yang lain? Saya mau bertanya, Bu. Usti? Ya, yang perbedaan membaca dendrogram sama kladogram itu ada perbedaan atau tidak membacanya? Kalau membacanya sama saja, cara membacanya sama saja. Jadi kita lihat ada kelompok, ada klaster ini, klaster itu. Hanya saja nanti prosesnya serta itu termasuk dari klasifikasi yang mana, nah itu yang berbeda. Bacanya sama saja. Ya, walaupun nanti materi yang itu yang berbeda pastinya. Jadi kalau dalam dendrogram itu biasanya mengkelompokkan berdasarkan uji-uji atau karakter yang sudah kita kerjakan sendiri. Itu biasanya walaupun ada juga yang melakukannya dengan ada satu standar ya kalau atau kontrol ya atau pembanding tepatnya. Reference, strain reference. Biasanya kalau di kita pakai acuan atau pembanding atau strain reference itu yang sudah diketahui namanya. Atau misalnya tadi laktat itu ya kita pakai kita beli satu iso yang yang sudah diketahui bahwa ini namanya misalnya Lactobacillus, contoh salah satu bakteri asam laktat. Nah,
itu kita uji, kita lihat karakternya bareng dengan karakter yang kita yang punya kita, yang kita isolasi tadi. Nah, itu nanti kemudian dibuat dendrogramnya sama persis dengan seperti kita membaca pada filogenetik. Hanya saja nanti materinya berbeda. Pasti di sini nanti sekelompok. Oh, nanti Lactobacillus ada di sebelah mana. Nah, terduga yang di sini satu kelompok ini tadi adalah Lactobacillus juga. Jadi, kalau di filogenetik, kita nanti bisa membandingkan. Oh, ini data ini yang kita punya saya ini, 1 atau 2 isolat, itu sama dengan ini, sama dengan ini. Yang ini sama dengan ini. Nah, itu kita nggak harus melakukan pengujian yang sama seperti yang kita lakukan. Karena data-data yang dibutuhkan untuk membuat filogenetik itu sudah tersedia. Genetik kan kita membutuhkan data sequencing DNA. Nah, sequencing sudah ada di dalam gene bank. Nah, itu bedanya. Tapi kalau pertanyaannya cara membacanya sama atau tidak? Sama. Hanya metode dan materi yang dibaca itu berbeda. Ya. Ada yang lain? Ibu. Sama-sama. Ada yang lain? Iya, Anggi. Silakan, Anggi. Yang menurut itu kan tadi ada yang si Bu, yang homolog. Nah, itu atau analognya juga, Bu. Karena kalau di evolusi itu kan ada 2 analog sama homolog. Iya, bisa saja. Itu tadi salah satu contoh yang saya tampilkan hanya bagi tangan, sayap, dan sebagainya, itu saja. Ada yang homolog gitu ya, tetap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Ke numerikal ya, taksonomi ya. Nah, ini tapi ya sebetulnya kalau yang kita hitung itu sedikit, bisa kok kita hitung, kita coret-coret ya, apalagi kalau datanya itu genep atau kelipatan puluhan gitu ya, itu lebih mudah. Tapi kalau datanya udah ratusan, yang diuji juga banyak, nah sudah angkat tangan. Atau kadang-kadang mungkin saking pusingnya ada yang salah hitung, ada yang salah, yang harusnya ini yang dimasuk. Nah, kan software. Bisa kita pakai Entasis, ada banyak. Nanti di dalam praktikum kalian akan belajar menghitung, membuat dendrogram menggunakan taksonomi numerik, menggunakan pakai MVSP atau Entasis. Nanti kita lihat, kita lihat software-nya. Tapi ternyata saya belum nemu software-nya, nanti saya cari dulu. Letaknya saya taruh di mana. Nanti saya cari dulu. Ya, oke. Taksonomi dulu. Numerical taksonomi ini juga taksonomi Adansonian. Ya. Yang mengusulkan atau menyatakan mempelajari numerical taksonomi pertama kali namanya adalah ahli sistematika Michael Adanson. Nah, kita nanti di dalam numerik yang disebut matriks akan kita pakai untuk melakukan membuat dendrogram atau
Nah, kalau konsep takso spesies, indeks similaritas itu itu 70 itu bisa dikatakan spesies yang sama. Kenapa ini banyak ya faktor klasifikasi genetik akan sifat. Nah, jadi apa itu numerical taxonomy? Yaitu pengelolaan suatu organisme dalam angka. Ini disebut bentuk yang sesuai karena nanti kita akan memberi angka di situ. Nah, biasanya pakai angka 0 dan 1, 2 angka. Jadi inginkan atau yang positif kasih bobot 1, kalau yang tidak 0. Nah, setelah itu kemudian ke suatu software. Hasilnya nanti kita akan menghasilkan dendrogram. Jadi metode karakter-karakter yang sifatnya tadi ya saya sebut sudah itu dikonversi. Nah, tujuannya ya semua taksonomi, metode taksonomi itu bertujuan untuk menghasilkan suatu klasifikasi yang sifatnya reprodusibel dan padat informasi. Nah, taksonomi numerik ini berdasarkan Bond dan Kastenholz ini ada 5 prinsip. Yang pertama, taksonomi yang ideal merupakan taksonomi yang mengandung informasi terbesar. Nah, oleh karena disampaikan bahwa yang ideal mengandung data atau karakter yang kita pakai untuk melakukan numerical taksonomi itu harus banyak. Nah, nanti akan saya sampaikan lebih dari 50 data. Nah, kemudian masing-masing karakter itu memiliki nilai setara. Nah, ini yang sedikit menjadi kelemahan sebetulnya. Numerical taxonomy itu nilainya sama, setara, dia sama, pada tahap yang sama. Padahal ya, dalam suatu karakter, dalam suatu klasifikasi, itu kita karakter kunci untuk menentukan bahwa organisme ini masuk ke genus ini, yang ini masuk. Nah, itu ada karakter kunci tertentu. Nah, kemudian ada karakter kunci lagi untuk masuk ke kelas ini, yang ini ke kelas itu. Nah, otomatis dengan ini itu kan berarti karakter tersebut punya ya. Karena itu, untuk menghindari atau mengurangi numerical taksonomi ini, sebaiknya kita melakukan pada satu kelompok yang kecil saja. Contoh tadi bakteri asam laktat gitu ya. Tidak bakteri secara keseluruhan di tanah kita ambil, nah itu faktornya ya. Nah, paling bagus misalnya kita pakai untuk yang tentu saja biasanya kita butuh
strain referensian, tingkat kedekatan antara dua strain itu proporsi similaritas dari part yang dimiliki bersama. Jadi nanti kita bisa lihat ini pada materi. Kemudian taksa yang berbeda. Kan lihat ada perbedaan atau berapa kesamaannya. Nah, nanti ini kalau banyak samanya ya bisa dikatakan ini satu, kalau jauh berarti similaritas ini tidak filogenetik. Jadi tidak ada hubungan dengan evolusi, kita tidak bisa menunjukkan hubungan evolusi di dalam numerical taksonomi ini. Nah, apakah similaritas ada nanti indeks similaritas pada filogenetik itu juga ada. Nanti kita akan belajar. Nah, jadi ini masih statusnya fenetik ya. Nah, oke. Jadi ini saya tidak semuanya saya sampaikan, nanti bisa dibaca karena barang file ini sudah ada di e-learning. Mudah untuk membandingkan dengan kita nanti satu individu itu diberi istilahnya taksonomi unit atau satu O2. Satu individu itu satu O2. Jadi di dalam numerical taksonomi. Jadi unit. Jadi satu individu biasanya. Nah, jadi karakter untuk taksonomi numerik itu antaranya morfologi, biokimia, fisiologi, profil DNA bisa GC, bisa kemudian apa ya, hibridisasi bisa. Nah, kemudian nanti bisa kita bandingkan satu organisme atau lebih yang kita bentuk menjadi indeks similaritas. Lalu numerical taksonomi, ada simple matching, ada jakat. Nah, mau pakai yang mana? Biasanya sih dua-duanya. Nah, bagaimana? Kita lihat ya. Saya langsung aja ke, nah ini digunakan. Jadi MVSP, Multivariate Statistical Package versi 3 yang baru ya, versi yang lebih baru. Kemudian algoritma yang kita pakai itu adalah UPGMA. Nah, caranya ya, pertama kita buat mana ya? Nah, ini. Kita buat suatu matriks N kali T. Tadi N kali T. N. Jadi N kali T. Takson atau O2. O2C, O2D, atau individu A, individu B, individu C, individu D. Nah, kemudian 1, 2, 3, sampai 10 ini adalah karakter. Jadi ini nomor 1 ini
ya terserah kita, misalnya warna sifat gram. Misalnya kemudian ini bentuk sel, kemudian ini apa ya, warna koloni misalnya warna koloni, bentuk koloni. Nah, yang sudah kalian belajar ya dari morfologi koloni. Nah, kemudian misalnya itu tadi ini dari morfologi, dia bisa menggunakan glukosa, penggunaan maltosa, kemudian menghasilkan enzim amilase misalnya. Apa namanya? Yang kemampuan untuk melisis apa namanya yang pakai H2O2 untuk uji. Nah, bisa. Kemudian dari sini kita lihat ini misalnya tadi bentuk sel. Kita lihat satu saja ya. Misalnya ini tadi bentuk sel. Bentuk sel bulat. Misalnya ini bentuk sel bulat. Nah, A selnya itu batang. Sedangkan D ini bentuk selnya bulat. Maka yang kita beri kode itu hanya yang D. A, B, C itu 0. Karena bentuk selnya tidak kita beri. Nah, ini misalnya sifat gram. Sifat gram positif misalnya. Nah, ini sebenarnya bisa juga sih kita modifikasi yang ini gram negatif gitu. Bisa positif itu hanya A sama D. Maka yang gram positif itu yang kita beri kode 1 itu hanya yang A sama D. Yang B sama C itu gram negatif. Dan seterusnya. Jadi seperti itu. Lalu dari sini kita buat indeks similaritas. Nah, ini tabel indeks similaritas. Nah, sekarang gampangannya saja, kenapa saya tadi bilang mudah kalau yang kelipatan karakternya 10 ya. Ini kan tinggal dibagi saja. Ini A dengan A, nggak usah dihitung. A dan B. Kita lihat sen kesamaannya. Nah, di karakter 1 sama. Nah, karena yang A1, yang B 0. Demikian juga sebaliknya. Karakter 89, A dan B itu sama. 1. Nah, berarti yang sama itu hanya 3 karakter. Ya. Mau 1 yang penting sama. Hanya 3 karakter di karakter 1, karakter 8, dan karakter 9. Maka karena total jumlah karakter itu 10, yang sama antara A dan B itu, maka indeks similaritasnya hanya 0,3. 3/10. Nah, itu. Nah, dan seterusnya kita lihat A dan C. Nah, ini 1, ini 1, 2, ini 3, 4. Nah, yang ini beda semua. Nah, berarti 0, A dan D. Nah, ini beda. Nah, ini 1 sama ya, nomor 2 ini sama. 1 dan 2, 3, 6, 7. Nah, ini paling banyak ini, 0,7. Kemudian dan seterusnya. Makanya ditemukan, tinggal kita kasih aja kode angka-angka yang ada di sini. Ini paling mudah kalau kita
punya karakter yang sedikit. Ini tidak memenuhi syarat karena ini cuma 10. Padahal syaratnya kalau yang ideal itu karakternya harus banyak, minimal 50. Nah, bayangkan saja kalau kalian punya ininya 100, gimana mau berhitung? Salah lihat karena sudah saking lelah mata. Salah lihat bisa salah hitung, salah membuat dendrogram, salah mengambil keputusan nanti. Jadi lebih baik kalau datanya banyak, kita gunakan bantuan software. Jadi ini cuman kita belajar, oh seperti ini toh, disebut indeks similaritas itu. Nah kemudian, ini setelah itu kita kemudian akan mengkonstruksi dendrogramnya. Nah ini dendrogramnya ya. Nah ada suatu skala sampai 1. Kita lihat dari ini berdasarkan indeks similaritas ini. Berdasarkan indeks similaritas ini kita lihat mana yang paling dekat di antara mereka. Yang paling dekat adalah indeks similaritas paling besar. Nah, ini kita lihat A dan D. Nah, makanya kita tempatkan paling dekat itu ada A dan D. Satu klaster. Nah, ini 0,7, maka ini. Nah, ini titik ketemunya nanti di sini. Nah, ini kita buat dulu ke sini. A dan D. Nah, kemudian yang paling dekat selain A dan D, kita lihat. Yang nilainya paling besar, 0,5. B dan C. Nah, B dan B, A dan D sudah dekat. Nah, kita tulis saja di bawahnya B dan C. Berapa? 0,5. Oh, ini di sini. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana mereka ini kemudian bergabung? Nah, kemudian akhir sisanya itu kita gabung, kemudian dibagi 4. Nah, kemudian dibagi 4 ketemunya 0,35. Nah, 0,35 itu ada di mana? Nah, ada di sini. Klaster AD dengan klaster BC itu 0,35. Nah, inilah hasil dendrogram yang kita dapatkan. Nah, jadi ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Nah, ini. Ibu, mau tanya, Bu. Mau Tia? Yang apa? Tia? Iya, yang cara bacanya. Yang misalnya, kan Ibu tadi ngasih bentuk sel A-nya tuh ada yang bulat, ada yang apa. Itu tuh maksudnya ditentukan mana yang resesif, mana yang dominan gitu, Bu ya? Maksudnya di karakter tadi ya? Ini ya? Iya, kan kalau misalnya karakternya ada misal di biji kisut aja deh. Nah, apa namanya? Di kacang ada berbiji kisut, ada yang bulat gitu kan. Misalnya yang bulat berarti kan dominan. Jadi kita tulis 1, yang resesif kita tulis 0 gitu, Bu. Cara bacanya. Enggak selalu. Enggak seperti itu. Bisa kita balik. Bisa kita balik. Iya. Yang penting kan ada kesamaan dan tidak. Bisa kalau misalnya Mutia itu biji, 1 kisut, satunya lagi yang tidak ya. Gen dominan dan gen resesif, karena kalau kita tidak tahu, mungkin ada multi alel segala macam kan, faktornya banyak. Nah,
Tidak selalu harus seperti itu. Atau bisa saja kita buat dua-duanya. Tapi kalau kita buat dua-duanya memang kurang bagus sih, karena terkesan mendobel ya. Nah, itu nanti karakternya enggak nyampe 50 kalau seperti itu. Berarti cuma 25. Jadi Terus bisa. Ya, yang mau nanya lagi yang di apa Bu? yang mana? N kali T ada di Mm-mm. apa? Di dekat software kalau nggak salah. Itu rumus untuk apa Bu? Mekanisme. Kemudian karakter itu N. Jadi ini matriks N kali T. Matriks N kali T itu ini. Matriks N kali T itu ini. Jadi kita kemudian membuat ini karakter-karakter, konversikan ke dalam angka. Buat N kali T. Nah, N-nya apa? Nah, T-nya itu strain. Jadi, kalau mau di ini, T-nya. Kemudian ini N-nya. Nah, kemudian karakter-karakter ini apa saja? Bisa. Ini bisa kok dibalik, T-nya yang di atas, N-nya yang di samping sini, bisa saja. Tidak masalah. Yang penting kita mengisinya ini benar. Tidak mesti harus, oh susunannya harus begini, tidak mesti harus gitu. Kalau biasanya sih, itu yang karakter. Karena karakter itu biasanya nulisnya itu kan panjang ya. Kalau nulisnya di sini itu lebih enak kalau datanya itu memanjang ke bawah. Ya? Mas, makasih Bu. Tapi masih bingung sih dengan yang tadi Yang mana? 1010-nya itu tuh, maksudnya kenapa bisa 0 tuh gitu. Ya bisa aja. Mutia kasih 2. Apa Bu? Atas dasar bedanya saja. Atas dasar mereka berbeda. Kita pokoknya membedakan yang ini, misalnya sel bulat, kita kasih angka karena itu yang kita inginkan ya. Kasih 1. Tidak yang kita inginkan, dia misalnya tidak bulat, tapi ada yang lain, misalnya pokoknya dia tidak bulat. Mau dia batang, mau dia koma, mau dia bentuk spiral, yang penting tidak bulat. Itu 0. Itu. Jadi Berarti tidak mesti harus kebalikannya gitu loh ya. Intinya tuh iya atau Ya, satu gitu. itu 1, tidak 0. Ya. Oke, makasih Bu. Ada yang lain? Bu, izin bertanya Bu. Iya. Tanya Bu, untuk penulisan karakternya tuh kalau misalnya kita tuh hanya menambahkan satu karakter aja Bu, seperti sifat bulat, atau ditulis semuanya Bu, maksudnya kayak tabel 1 untuk bentuk yang batang, yang keduanya bentuk yang bulat, atau hanya satu sifat saja patokannya Bu? Kalau hanya ada 2 misalnya ya, sifat gram ya contoh. Sifat gram itu hanya gram positif sama negatif. Nah, kalau tidak positif, gram positif gitu ya. Nah, yang gram positif pasti kita kasih kode 1. Nah, yang tidak gram positif, nah pasti kita kasih kode 0. Nah, pasti yang kode 0 itu adalah gram negatif, bisa dipastikan gitu. Tapi, seperti bentuk tadi itu kan bisa banyak. Nah, itu
bisa saja satu-satu. Misalnya bentuk sel bulat. Nah, tinggal di ini. Batang, bentuk sel vibrio gitu. Misalnya ada banyak sekali bentuk sel. Bisa dibuat seperti itu. Tapi kalau misalnya hanya ada satu bentuk sel atau dua bentuk sel, ya bisa juga dibuat seperti itu juga. Tidak masalah. Saya dulu pernah karena teramat banyak 10, pusing juga saya waktu itu. Saya minta izin ke pembimbing saya, gimana Pak, ini boleh enggak saya tulis, misalnya ini bentuk sel bulat, yang ini bentuk sel ini. Boleh, bisa saja. Tapi karakter 50 gitu. Tapi kalau penulisan di sini boleh aja. Karena kita nanti semakin banyak NT, semakin bagus. Gimana Riza? Riza. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, ada yang lain? Sudah setengah 10 kurang 4 menit. Ada yang? Kalau enggak ada, saya cukup materi ada di e-learning. Kuis untuk hari ini, minggu depan juga tidak buat kuis. Akan saya gabung di 2 minggu lagi, karena di 2 minggu lagi itu ada kuis. Jadi 2 minggu lagi saya akan gabung untuk materi ini, materi besok, taksonomi numerik, filogenetik, saya gabung untuk saya buat kuis. Ya, oke, terima kasih atas kehadiran. Lupa ya, jangan telat. Masuk. Lah, kok ini baru saya 50 berapa ya? Itu kan baru satu kelas. Nanti yang satu kelas lagi. Jadi kita toleransi waktu sih bisa untuk kadang-kadang kan mungkin sinyal ya, kadang itu sinyalnya nggak ini jadi muter-muter terus, jadi agak telat. Jadi kita sebelum 8.10 ya harus sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini, pagi ini. Daftar hadir. Kalau e-learning-nya sedang nggak bisa ya ditunggu sampai jam 4 ya. Mudah-mudahan bisa. Kalau learning-nya masih error ya nanti saya yang isi. Bisa dicoba dulu. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akhiri kuliahnya ya. Assalamualaikum. Tetap sehat selalu. Ya Ibu. Terima kasih ya.